Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi di kelas 12 matematika wajib, yaitu di bab pertama mengenai jarak dalam dimensi 3. Nah, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 12. Titik T merupakan titik tengah CG. Jadi di sini ada titik T. Hitung jarak titik T ke garis HB. Nah, di sini sudah saya siapkan kubus ABCD EFGH. Nah, jadi kalau misalkan belum bisa mengerjakan ini, kita pertama kali menggambar dulu kubus ABCD EFGH-nya. Nah, kita letakkan titik T merupakan titik tengah 12 ya. Kemudian kita disuruh menghitung jarak titik T ke HB. Di sini merupakan HB. Langkah berikutnya, karena kita mengetahui bahwa yang dicari adalah titik T ke HB, dimana jarak itu tegak lurus nanti ya, yang akhirnya menghasilkan suatu segitiga. Ini titik T, ini H, ini B. Perhatikan di sini. Nah, kalau misalkan di sini titik HB saya ambil proyeksinya adalah titik X. Nah, berarti yang kita cari adalah TX, panjang dari TX. Nah, langkah berikutnya yang kita cari adalah kita tentukan ukuran-ukurannya. Kita tahu bahwa nilai TB di sini dengan TH adalah sama. Jadi ini merupakan suatu segitiga sama kaki. Di sini sudah saya kasih petunjuk. Kalau misalkan kalian menemukan dalam suatu soal itu menghasilkan segitiga sama kaki, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi kita mencari dulu nilai TB di sini. Nilai TB sama dengan nilai TH. Kita bisa menggunakan segitiga siku-siku THX atau TBX. Mana siku-sikunya di sini? Nah, misalkan di sini saya menggunakan TBX. Ini titik T, X dan B. Nilai XB, perhatikan, nilai HB ini merupakan diagonal ruang. Nah, diagonal ruang dari kubus adalah 12 akar 3 karena di sini rusuknya adalah 12. Jadi kalau misalkan di sini X ya, kita misalkan karena di sini merupakan X-nya merupakan setengah dari diagonal HB, jadi BX kita ketahui adalah setengah dari 12 akar 3, yaitu 6 akar 3. BX sudah diketahui 6 akar 3. Maka berikutnya, untuk mencari TX, kita memerlukan lagi panjang dari BT. BT dapat kita peroleh dari, nah ini untuk mencari BT, dapat kita peroleh dari segitiga ini, BCT, dengan siku-sikunya di C. Ini B, C, dan ini T. TC merupakan pertengahan dari CG, karena CG sendiri adalah 12, berarti untuk TC adalah 6. Kemudian BC adalah rusuk, yaitu 12. Berarti untuk mencari nilai dari BT, dapat kita peroleh dari Pythagoras lagi, yaitu 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 144 ditambah dengan 36, yaitu akar dari 180, yang bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 36 dikalikan 5 menghasilkan 6 akar 5. Nah, DT di sini sudah diketahui 6 akar 5. Nah, di sini ya, 6 akar 5. Berarti untuk mencari nilai dari DT, saya gambarkan lagi di sini. Nah, ini yang kita cari adalah yang TX di sini ya. Jarak T ke HB. Nah, ini B. BT sudah diketahui 6 akar 5. BX-nya sendiri adalah 6 akar 3. Berarti TX dapat kita peroleh karena di sini karena di sini siku-sikunya di X, berarti TX adalah 6 akar 5 kuadrat kita kurangi dengan 6 akar 3 kuadrat. Jadi di sini akar dari 36 dikali 5
36 kali 3 yang akan menghasilkan akar 6 kali 2 atau bisa disederhanakan menjadi 6 akar 2. Jadi jarak titik E ke HB yaitu 6 akar 2. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Untuk yang di nomor 2, sama diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Kita disuruh menghitung jarak titik H ke garis AC. Di sini merupakan sudah saya gambarkan ya. Di sini merupakan titik H di mana AC adalah diagonal bidang. Nah, jadi kita disuruh menghitung H ini ke garis AC. Di sini kita tahu bahwa langkah selanjutnya kita bentuk dulu suatu segitiga yang menghubungkan H, A, dan C, yaitu segitiga HAC. HA dan C. Nah, H ke C, nah ini yang harus kita cari. Misalkan di sini saya misalkan X ini ya. Jadi jarak antara H ke AC dapat kita simbolkan dengan garis HX. Ini yang akan kita cari ya. Nah, lagi-lagi kita langkah berikutnya kita tentukan dulu masing-masing ukurannya yang dapat kita ketahui ya di sini. AC sendiri, karena kita perlu ini, AC sendiri merupakan diagonal bidang. Jadi AC adalah diagonal bidang, yaitu 10 akar 2. Kemudian karena ini sudah ditentukan 10 akar 2, kita mencari di sini HC. Ternyata HC dan HA itu sama dengan nilai AC, yaitu sama-sama diagonal bidang, yaitu 10 akar 2. Jadi ini 10 akar 2, ini 10 akar 2, ini juga 10 akar 2. Ketika menjumpai seperti ini, lagi-lagi di sini sudah saya berikan petunjuk bahwa ketika menemukan segitiga yang diinginkan adalah segitiga sama kaki atau sama sisi, kita hanya perlu menggunakan teorema Pythagoras. Kita bisa memilih untuk segitiga HAX atau HCX ya. Misalkan di sini saya ambil segitiga ini X, ini C, ini H. Kita perlu tahu bahwa yang ditanyakan adalah HX di sini. Ini yang perlu ditanyakan. HC sendiri adalah 10 akar 2, sedangkan CX adalah pertengahan dari AC yaitu 5 akar 2, yang akhirnya HX dapat kita peroleh ini segitiga siku-siku ya, tegak lurus. HX sendiri dapat kita peroleh melalui teorema Pythagoras, yaitu akar dari 10 akar 2 kuadrat kita kurang dengan 5 akar 2 kuadrat, ini akan menghasilkan akar 200 kurangi 50, yaitu akar 150, atau kalau saya sederhanakan ini kan 25 kali 6 yang akhirnya menghasilkan 5 akar 6. Jadi jarak antara titik H di sini dengan garis AC adalah 5 akar 6. Kita lanjut untuk soal yang di nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6, ini 6. Titik T adalah titik tengah CG. Nah, kita taruh dulu titik T di sini. Titik tengah CG berarti TC ini 3, TG ini juga 3. Hitung jarak titik E ke garis BT. Nah, ini yang ditanyakan. Ini E ke garis BT. Kalau sudah menjumpai 3 titik seperti ini, kita dapat membuat suatu segitiga di sini, yaitu segitiga EBT dengan E ini yang akan kita cari. Nah, misalkan di sini adalah X. Kemudian kita akan menentukan dulu nilai dari EB, nilai dari BT, dan juga nilai dari ET untuk menentukan apakah segitiga yang terbentuk itu sama sisi atau sembarang, karena nanti akan berbeda penyelesaiannya. Untuk yang pertama, ini yang paling mudah adalah EB. EB sendiri merupakan diagonal. Nah, EB sendiri merupakan diagonal bidang.
diagonal bidang, yang artinya nanti di akar 2. Jadi 6 akar 2. Kita sudah menjumpai nilai dari BE ya, EB. Kemudian untuk mencari nilai dari BT, kita perlu memperhatikan segitiga ini. Nah, BCT. Nah, ini ada B, ada C, ada T. BC sendiri merupakan rusuk, yaitu 6. Sedangkan CT tadi pertengahan dari rusuk, yaitu 3. Jadi BT dapat kita peroleh dari akar melalui Pitagoras ya, karena ini siku-sikunya di C, yaitu 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar dari 36 tambah 9, yaitu 45, yaitu berapa ini? 3 akar 5. Nah, kita sudah mengetahui nilai BT adalah 3 akar 5. Kemudian kita mencari garis ET. ET sendiri kita dapat memperolehnya dari segitiga E, J, dan T. GT sendiri adalah 3. EG merupakan diagonal bidang, yaitu 6 akar 2. Jadi ET dapat diperoleh dari akar 6 akar 2 kuadrat, kita tambahkan dengan 3 kuadrat, yaitu akar 72 ditambah 9, yaitu akar 81, yang hasilnya menghasilkan 9. Nah, ketika kita mengetahui ukuran masing-masing, di mana EP ini tadi 6 akar 2, BT nya adalah 3 akar 5, dan ET 9, dapat kita ketahui bahwa segitiga yang terbentuk bukan segitiga sama sisi atau sama kaki, yang artinya ketika segitiga itu sembarang, kita tidak bisa langsung menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikannya. Jadi nanti akan ada beberapa penyelesaian. Nah, di sini kita misalkan ini B, ini T, dan ini E ya. Dimana ET tadi 9, BE nya tadi, nah ini ya, diagonal bidang 6 akar 2, misalkan X di sini. Karena yang kita cari adalah EX ya. Jadi jarak antara E ke BT adalah EX. Karena di sini, nah, sedangkan BT sendiri ini adalah 3 akar 5. Jadi di sini kita dapat terbantu, misalkan kalau yang di sini adalah A. Nah, berarti yang di sini adalah 3 akar 5 dikurangi A, bandingnya ya. Nah, karena di sini ada 2 macam segitiga, kita dapat melakukan pendekatan melalui Pitagoras. Di sini ada segitiga siku-siku yang pertama dengan segitiga siku-siku yang kedua yang sama-sama memuat garis EX. Jadi di sini bisa saya tuliskan EX yang pertama dapat kita cari dengan EX yang kedua. Ya. EX yang pertama, misalkan EX kuadrat dengan EX kuadrat. Ini EX yang pertama, artinya tetap EX, cuman dia sudut pandangnya di sini. Jadi ini E, ini B, X, dan E. Dimana ini 6 akar 2, ini A, dan yang ini EX. Jadi EX kuadrat dapat diperoleh dari 6 akar 2 kuadrat dikurangi A kuadrat. Akan bernilai sama dengan EX ketika berada di segitiga yang kedua, yaitu X, ini E, dan yang ini T. Ini 9, ini 3 akar 5 min A. Jadi nilainya akan sama dengan 9 kuadrat dikurangi 3 akar 5 min A kuadrat. Nah, kita dapat melakukan pendekatan di sini terlebih dahulu, di mana ini akan menghasilkan 72 min A kuadrat sama dengan 81 dikurangi, ini ketika kita jabarkan menghasilkan 45 min 6x akar 5 plus A kuadrat. Nah, di sini langsung saja ya kita jabarkan lagi 72 min A kuadrat sama dengan 81 ketika kita keluarkan min 45 plus 6x akar 5 min A kuadrat. Ini ada yang sama, bisa kita coret. Kemudian sorry ya, ini 6A. Jadi menghasilkan 72 sama dengan, kita bisa mengurangkan ini menjadi 36
plus 6A akar 5. Jadi hasilnya adalah ini 36 sama dengan 6A akar 5. A nya kita peroleh yaitu 6/5 akar 5. Apakah berhenti sampai di sini? Belum, karena yang kita cari adalah EX. Kita hanya mengetahui nilai A nya sudah diketahui. Kita bisa menggunakan atau mencari nilai EX dengan salah satu persamaan, bisa menggunakan persamaan yang ini atau yang sebelah sini. Nah, untuk termudahnya EX kuadrat adalah 72 min A kuadrat. Kita masukkan nilai A nya 72, ini adalah 6/5 akar 5 kuadrat. Jadi ketika saya sederhanakan langsung 36, ini hasilnya 36/5. Jadi menghasilkan EX kuadrat sama dengan 72 dikurangi 36/5 akan menghasilkan 324/5. Ketika saya akar, dia akan menghasilkan 18/5 akar 5. Jadi ini merupakan jarak antara titik E ke garis